Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, sahabat, saudara Tommy Film Production dimanapun berada. Jumpa lagi dengan kami dalam acara podcast Tommy Film Production. Kali ini, siang hari ini yang lumayan hangat, kami sedang berkunjung ke kediamannya beliau, Bung Fadlan. Teman-teman semuanya pasti penasaran siapa sih Bung Fadlan, tetapi untuk penggemar dan pemain film dan yang sudah lama mengenali film-film Indonesia pastinya tidak asing lagi. Dan sudah ada Bung Tommy Kindangen sebagai director di Tommy Film Production. Wah, Bung Fadlan luar biasa guys. Ini kita di luar konsep ya. Karena ternyata Bung Fadlan punya topinya dua losin. jadi kita pakai lebih ke koleksi karena di lapangan tuh ya perlu apa untuk menghindari apa menahan cahaya matahari ya. Iya. Oke Bung Fadlan, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman di rumah kepengen tahu lebih jauh, lebih dalam mengenal sosoknya Bung Fadlan. Enaknya dipanggilnya apa nih? Bung Fadlan aja ya, karena pemain film. Beliau berangkat dari fighter. Dan saya ini pemain film sekarang. Special effect untuk saat ini ya, sudah 15 tahun mendalami efek. Cuma saya berangkat dari dunia fighter. Berangkat dari dunia fighter bisa ke special effect. Pertama kali kenal film tahun berapa dan dikenalin sama siapa? Saya dulu di dunia, bukan dunia jalanan, usahanya di besi tua, karena banyak teman-teman di utara ya, khususnya sekitar Tanjung Priuk. Itu banyak teman-teman film di sekitar Pelumpang, Warakas, terus di Pol. Ya, akhirnya saya tertarik dan saya kenal dengan seseorang. Dia fighter sih, orang Surabaya, orang Jember ya. Nah di situ saya sering diajak ikut lihat latihan gitu loh. Dan lama-lama saya tertarik juga ya, akhirnya perjalanannya panjang juga prosesnya sampai kenal sama inilah suhunya sama Bang Tommy. Bung Tommy, Suhu Robert, Hasan Bugis diantaranya. Banyak senior di sana ya, mereka oke lah kamu harus rajin latihan. Itu sekitar tahun 90 ya, 90-an. Kalau boleh tahu Bang Fadlan ini asli lahirnya di mana? Aduh, saya jawabnya kalau ngomong lahir itu saya di rumah sakit. Saya kebetulan hanya lahir di Madura, cuma numpang lahir aja. Numpang lahir. Habis lahir orang tua ke Jakarta. Sampai detik ini. Dunia saya tuh dulu memang orang tua background sama kakek itu dari tahun 70 tuh udah besi tua di Tanjung Priuk. Masih jarang ya. Gitu loh. Akhirnya udah di Priuk. Nah, tahun 80 itu film Indonesia lagi ramai, cuma saya Bung Fadlan cuma nonton gitu. Saya penonton, saya menyukai juga. Gitu loh. Saya tertarik karena saya dari teman tadi yang orang Surabaya itu, akhirnya saya tertarik juga karena dulu film kolosal action zaman tahun 80 itu kan lagi jaya-jayanya film layar lebar ya. Ada film kita tertarik, ada dunia apa ya, kayak seperti sinetron masuk. Saya di situ udah mulai mengikuti latihan. Sebelumnya sih dunia jalan. Kita berangkat sebenarnya dari jalanan kan. Dari jalanan tuh banyak basic dan pengetahuan di luar. Ada seni juga di situ gitu loh. Akhirnya saya tertarik. Saya pengen tahu orang yang setiap hari memang sekolahnya di IKJ katanya, Taman Ismail Marzuki. Saya jalan kaki tuh dari Tanjung Priuk, pengen tahu orang caranya ngintip ilmu. Ilmu sebenarnya Taman Ismail Marzuki. Jalan kaki itu pengen tahu dunia drama sama teater tuh kayak apa.
saya tanya ke temen, akhirnya saya banyak gaul, diajak temen latihan di Gelanggang Jakarta Utara, ketemu lah Bang Tommy, Hasan Bulbul, Suhu, Bang Toyi, semuanya itu senior. Bung Rahmat ini senior saya. Akhirnya kita belajar lah ya gerakan klasik, karena dulu ya action juga, action modern. Cuma karena zaman itu sinetron lagi baru berkembang itu, bergulir dan rame, banyak sinetron kolosal kalau nggak salah. Di situ 92 Veter kalau yang kebetulan sinetron klasik ya, yang tidak menggunakan aksesoris atau kayak ikat kepala gitu loh. Karena kita ikut paket ya, sering ikut senior itu paket itu misalnya dalam 3 bulan ini gitu loh. Jadi mungkin ya kadang-kadang double. Kamu sekarang jadi jawara ini mati ya. Besok kamu harus ditipu lagi dengan pakai kumis atau pakai jenggot atau dihidupin lagi itu. Jadi muka saya tuh jarang kelihatan normal sih Bang. Kecuali saya terlibat di film modern gitu loh. Kecuali kayak sinetron action modern ya. Kayak Bro Debu contohnya, kayak Bro Debu itu kan itu real wajah gitu loh. Hitamnya kelihatan ya, itunya semuanya kelihatan itu. Oke, baik teman-teman, sahabat saudara Tommy Film Production dimanapun berada, masih bersama Bung Fadlan Special Effect sekarang, dan Bung Tommy Kindangen Director juga sekarang, betul. Tapi beliau berdua ternyata memiliki latar belakang perjalanan, pengalaman yang dilalui di dunia film dengan cara yang berbeda-beda. Kalau tadi kita sudah menanyakan kepada Bung Fadlan, nah sekarang kita mau bertanya sama Bung Tommy Kindangen. Bung Tommy sendiri bertemu dengan Bung Fadlan itu di mana sih pertama kalinya? Ya, saya ketemu Fadlan ini waktu bikin Pancing Tekora sama dulu direkturnya setelah Panji. Jadi Panji itu direkturnya Steady Rimba, terus ya tema asistennya Ibon. Nah dulu saya juga satu karya sama Ibon juga tahun 94, Panji Tengkorak, pemainnya Pendi Pradana dan yang lainnya. Itu syutingnya di Gunung Sindur. Yang muncul ya Gunung Sindur, ya lumayan kompleks juga masalahnya, tapi keren sih, artinya berjalan dengan lancar juga sampai berlanjut ke Bro Debu ya. Ya, terus ketemu lagi Bro Debu, tapi kondisinya keren, dia fighting besok masih setengah salurnya masih mantap, luar sekrup segala. Pernah jadi stuntman juga saya, ya. Ah ini juga jadi stuntman juga. Iya. Dari itu dia lebih spesialis ke stuntman. Jadi saya bukan stuntman. Cuma untuk dulu tuh dituntut untuk reaksi bagaimana diseling jatuh jarak 10 meter, melintir di udara, setengah salto itu hari-hari. Luar biasa. Perut masih kecil. Karena perutnya masih kecil waktu itu. Sekarang masih kecil juga lah. Untuk saat ini ya maklum lah usia. Cuma perjalanan itu saya nikmati cukup mungkin ya prosesnya bertahun-tahun dengan Pak Alif, dengan Jelita Visindo ya. Di situ dia mau bikin film dulu Darah dan Cinta sama Ribowo. Iya. Banyak produksinya. Iya. Bukan stuntman ya. Bukan stuntman. Menurut Bung Tommy, Bung Fadlan ini orangnya merendah ya. Tetap walaupun beliau memiliki basic dan sampai sekarang bahkan yang luar biasa, sampai mulai dari fighter terus naik sehingga beliau mengenal yang namanya dunia efek ya. Itu spesialis efek itu Bang Fadlan sendiri pertama ngelihat apa, terus mengenalnya, terus tertarik itu kira-kira kapan ya Bang Fadlan? Dunia efek
Dunia efek tuh bagi saya bukan nggak ada di pikiran, karena ada satu sinetron Drew Debu sama ya Willy Dozan. Ya. Kita bikin Drew Debu kedua, versi kedua. Dulu saya punya tim di Drew Debu, di Jelita Visindo itu ada Yes, ada Sobo, ada Joyo, ada Udin Jangkung, ada Rizal. Udin Jangkung. Iya, Oh, Udin Jangkung Kelicin. iya. Itu dulu. Jadi kami setiap latihan di situ di rumahnya Pak Ali dulu di Jembatan 5. Sampai terjadi buka PH di jalan pembangunan di Gajah Mada. Di situ kami digembleng setiap hari, akhirnya terjadi bikin produksi film. Satu foto lagi itu sama Daud Radek segala atau Daud Radek itu generasi yang kedua setelah saya keluar dari Jelita Visindo. Itu generasi kedua, ada Mas Jonathan, ada Awing, ada si ini, itu generasi terakhir kalau nggak salah. Itu kalau nggak salah sekarang itu temen namanya si Ude itu. Kalau saya generasi pertama dari kantor punya Ude Putra Laga. Nah, Stan Indonesia apa? Pejuang Stan. Oh gitu. Ya, beliau itu dari itu pernah di Alif gitu. Itu gemblengan Hongkong juga karena orang dulu Hongkong. Mas Ude Itu. Jadi ya, karena saya juga terlalu banyak, udah terlalu kejebur. Udah terlalu kecebur. Jadi mau balik ke besi tua udah lupa, Pak. Padahal dididik dari merah itu di situ lah. Cuma dunia udah berbeda. Udah berbeda. Gemplang sih untuk. Lebih akrab ke dunia film. Jadi Tapi saya di situ juga Alif pinter baca ini saya. Ya, kebetulan kamu bisa ngumpul, kamu di art ya. Saya di artistik juga. Gitu. Ya nggak masuk akal sih dari karakter gitu kok lari ke penataan fisik, karena itu ya prosesnya, dan itu yang ada di depan mata ya udah kita lakukan. Lama juga di situ sama Bung Willy Dosan di art gitu. Nah di situ karena di situ melihat sinetron action itu nggak bisa dipungkiri, di situ pasti ada cerita, pasti ada adegan yang berhubungan dengan efek. Entah efek itu tembakan, atau apa ya, efek darah muncrat atau apa gitu. Itu yang hari-hari. Nah di situ cuma itu perjalanan awal, jadi rangkap lah. Melihat pertama kali efek seperti apa sih, Bang Badlan? Saya murni terjun ke efek itu tahun 2010. Setelah dari Willy saya ketemu satu produksi itu CCG. Itu bikin film perang merah putih tahun 2010. Itu. Nah di situ kalau nggak salah Pak Hasim produser. Nah di situ banyak kru dari Hollywood ya. Wow. Gitu loh, semuanya Hollywood gitu loh. DOP-nya waktu itu Pak Yadi, dan dia sekaligus yang ngedirect gitu loh. Nah di situ saya ketemu, saya digabung. Jadi untuk tim Indonesianya, tim saya. Lalu Adam Howard. Adam. Itu sama kali banget sama beliau. Kita dipadu. Gitu loh. Dipadu, nah disitulah kita dengan teman-teman semuanya belajar karena itu film perang. Nah disitulah saya, sejak itu saya mencoba mendalami dengan kepergiannya Adam kembali ke negaranya, saya coba dalamin dan saya terusin sampai detik ini. Ya diantaranya banyak sih film-film yang kayak The itu pertama film action itu, film Indonesia yang mungkin agak dapat ini sih di luar negeri gitu. Dari situ terus berarti perjalanan sudah 16 tahun. Wow, luar biasa. Film termasuk film besar gitu. Yang pertama kali special effect yang Bung Fadlan tanganin. Kalau untuk sebuah film itu
Fadlan yang ada sendiri. Kalau di The Read itu kita satu tim ya. The Read 1, The Iya. Read 2, komik 1, Iya. komik 2, Iya. sampai film Headshot itu murni. Iya. Semuanya iya karena itu film action Iya. gitu loh. Jadi sampai The Comfort Us Netflix pertama, film Netflix pertama masuk ke Wow, Indonesia. ya luar biasa. Action ya, laga ya. Itu yang direct tuh Timo Cahyanto. Ya. Gitu. Ya, Bahkan ceritanya Bang Fadlan dari mulai lahir di Madura sampai ke Jakarta sampai mengenal dunia film itu kalau dibikin film juga menarik. Bang Fadlan, ya, putra Madura yang mencintai dunia film. ya untuk Madura sendiri mungkin dari masa kecil itu dulu ada pemain Jalal ya. Oh ya, Ya, ya. film tahun 70 atau tahun 80-an. Iya, Iya. Terus ada film Sakera. Banyak. Itu terus Iya, masa iya. kecil saya dulu di saat di Tanjung Priok lah di Mambu situ depan Pelabuhan tuh pernah nonton film dari Prima apa itu dia action banget dia carok Oh, carok, iya, iya. itu pengambilan gambarnya juga lokasinya juga sekitar Tanjung Bahari. Priok juga kalau nggak salah. Kembali Kampung Bahari, Cilincing juga Oh, boleh. Iya, iya. Golkar. Banyak sih yang mau digali sih kayak Joko Tole, Trunoto ya itu Wow, Cuma dia luar lebih- biasa. hubungannya jauh banget itu lebih ke kolosal banget ke Oh. soalnya itu runtutannya ke ini ke Majapahit kan. Berarti kita bikin film kolosal lagi bang. Biaya lagi. Ikut biaya itu tidak sedikit itu gitu kita Bagaimana bagus dan yang membangun karakternya, lokasinya, semuanya supaya lebih apa bang? Tapi ya mudah-mudahan ada yang tersinggung juga sih, ada yang dengar. Iya, maksudnya yang punya Investor Berharap. ya yang mau ayolah bikin kan kayak gitu. Karena yang untuk masyarakat Madura ya tanggung jawab bukan di kita aja, semua Iya. masyarakat Madura ya harus membangun Iya. apa yang bisa diangkat karena semuanya punya sejarah kan. Iya. Itu perlu di ini juga sih. Apalagi sekarang gelombang teknologi keren banget. Udah makin Sekarang YouTuber bang khususnya di Jawa Timur itu ya Madura itu banyak banyak. banget. Hampir semua daerah sih. Ya cuma mudah-mudahan ya Amin. bisa dipoles agak ini ya lebih ke filmis gitu loh. Ya. Ya. Enggak. Kalau untuk action untuk dunia silat atau apa mungkin ya mereka adalah basicnya. Mereka ada punya sejarah kalau itu. Ya. Gitu. Melihat dari Prima syuting di Tanjung Priok tahun berapa Bang Fadlan? Dulu masa kecil saya itu sekitar tahun 80 Ya. 87 ya. 86 karena Ya. film Carok itu saya tonton itu sekitar 90 sekitar tahun 90-an Iya. gitu loh. Iya. Antara itu ya. Antara itu. Pertama kali ngeliat sampai akhirnya bisa ketemu langsung sama Bung Berry. Saya ketemu saya pecinta film Iya. atau ya apa saya ngefan juga ke Iya. Berry masa Iya. yang nggak ngefan ke Iya. Berry mah. Wah. Cuma saya ketemu satu lokasi itu saat bikin film terlibat di produksi film komik komik 8 itu yang kedua itu di Gunung Pancar dulu Oh, sama iya. jadi sutradaranya itu kalau nggak salah Anggi Umbara itu baru Satu produksi. itu Oh, luar biasa ya. itu bang ya maklum lah itu pun saya wah ini ternyata orang iya. Maklum Karena saya dulu biasa- nonton, idola banget nih iya maksudnya dulu kita nonton India, Kita- terus satu Satu produksi. iya dari filmnya beliau itu buset ada yang perkasa ada preman ya kan ya Iya, jadi saat gitu. tahun itu ya gitu. Tiba-tiba ketemu langsung. Wah, nggak bisa negor juga bang karena kami kru iya. ini ternyata
jagoan saya dulu itu. Aduh. Jadi masa kecil itu ya akhirnya Itu salah satu pengalaman yang paling berkesan ya. Ketemu dengan beliau secara langsung. secara langsung. Kalau untuk yang ya itu aja sih bang, karena apa? Saya bukan kru film yang ini bang, saya baru sangat baru di film ini. Artinya apa ya? Sangat baru tapi jarang. Yang jadi special effect yang sekarang mah udah mantep lah. Untuk satu profesi special effect itu apa bang? Itu ada satu kondisi ya. Ya. Sebenarnya berangkat dari kondisi-kondisi yang di luar ini manusia. Ya. Ada satu kebutuhan ya. Ya. Gitu loh. Dan dalam film ini saya pengen begini, terus kebenaran Oke, saya pelajari mungkin Ya. di waktu itu. Ternyata saya jawab pelan-pelan bisa juga. Alhamdulillah. Kalau dulu kita bakar orang tuh mungkin pakai karung goni. Oh, Iya. Iya, sistemnya tuh ya. Dibasahin. banget dilembapin sama minyak tanah. Sama Kalau sekarang kita udah mulai main apa ya? Satu kayak fire gel yang bisa dikontrol. Terus adegan misalnya bakar ada satu misalnya ada set yang harus dibakar. Iya. Itu kita udah ada equipment khusus. Iya, kayak fire blank, kayak flame bar, gitu. Kita udah pakai semuanya. Artinya apa? Nggak sekali sundut langsung kita lepas gitu loh. Artinya bisa kontrol semuanya. Kita udah beralih ke sana. Gitu. Kalau tahun 80-an mungkin ya manual kan enggak. Tapi itu senior saya. Banyak senior saya. Kalau saya kan bocah kemarin sore. Kalau senior saya itu banyak tuh yang teman-teman dari Jakarta Selatan kayak Manggarai. Semua alat saya nggak ada yang di toko, semuanya saya rakit, saya ciptain. Ya, saya desain, saya ciptain sendiri seperti Rain Tower ini. Itu juga ya semua dirakit, semuanya dibuat. Gitu. Jadi ini seperti ini semuanya ada alat-alat kayak bikin efek ya hembusan atau api atau hujan gitu loh. Atau tembakan orang tertembak gitu loh. Keluar efek darah. Gitu. Itu harus kita ciptakan gitu loh. Kalau dulu kita kan film dulu itu kan ada orang ketembak keluar asap. Kayak Pitung lah contohnya, ditembak sama Belanda keluar asap. Itu dulu film tahun 80-an. Sekarang enggak, udah tanpa asap. Hanya semburan darah. Berarti special effect itu emang udah ada dari dulu tahun 80 sekian film action di Indonesia itu kalau nggak salah zamannya Cindy Rothrock ya, pertempuran segitiga emas ya, dulu ada film itu. Pemain Cindy Rothrock dari luar. Itu special effect dari Indonesia itu kalau nggak salah dari luar mereka udah main script. Cuma ya orang Indonesia jago-jago bang efeknya. Tadi bilang yang Spitung itu dia keluar asap, berarti kan udah ada namanya special effect. Ada special effect, cuma untuk bahannya itu memang beda ya. Efek senior kita dulu lebih ke bahannya belum ya bahannya sama, masih bahan lama ya, soalnya apa? Dulu belum ada CGI, jadi apapun tuh yang keluar dari efek badan orang yang misalnya kena itu ya berasap. Kalau sekarang tidak, sekarang itu lebih ke material tubuh, darah keluar gitu. Itu sekarang. Nah itu asap dulu mah udah hebat itu. Dulu udah hebat bang, iya. Dulu sangat hebat, soalnya apa? Itu zaman itu dan kebutuhannya itu memang. Sekarang penonton lebih dahsyat, lebih jago. Harus logika banget. Harus. Ini nggak logis nih, gitu loh. Masa orang ditonjok reaksinya ke ditonjok kanan reaksinya ke kanan sih gitu kan gitu. Kalau sekarang kan enggak. Ini propertinya modern 2020 misalnya kan. Tapi efek yang keluar dari orang yang
dari badan orang itu masih berasap, berarti itu kan jauh banget itu. Mestinya film modern tuh ya semuanya ya senjata propertinya modern ya, filmnya modern, tahun ya 2000-an tahun 2000 ke atas tuh ya udah bagus semua, artinya real. Sekarang udah harus real semua gitu, mendekati real. Sama dengan Bung Fadlan yang saat ini beliau akhirnya mencintai dunia film khususnya di special effect setelah perjalanan panjang dari fighter, dari stuntman sampai art dan lain-lain, bekerja sama dengan rekan-rekan tim dari Indonesia juga dari mancanegara. Dan kebetulan kali ini juga kita kedatangan rekan seorang stuntman. Kita udah datang Bung Tommy ya. Kita sambut aja Mr. Safaringga. Wow, ini manusianya nih, ini tokohnya nih. Sore Wah, silakan Bung. sore ya. Biasa ya. Cari tempat yang Inilah dari tadi kita ngobrol stuntman ya, ini tokoh stuntman dari masa ke masa nih. sudah ada Bung Safaringga. Wah, luar biasa. Apa kabar Pak? Wah, itu yang nanya beliau. Nah, ini silakan lah ya. Bung Safaringga seorang stuntman yang juga sama berangkat dari fighter dan lain-lain, punya cerita masing-masing. Juga Bung Tommy Kindangen juga memiliki latar belakang awalnya terjun di dunia film, memiliki jalan ceritanya masing-masing, dan kali ini sudah berkumpul di sini. Kita juga nggak ada konsepnya hari ini harus kumpul begini. Tahu-tahu Ya, saya mau nanya ke Bang Fadlan aja, karena kalau ini kan udah sering ketemu nih. udah sering ketemu. Nah, Pak Fadlan baru ini Ya, ada di podcast kita. ya. Memang beliau ini dari bawah banget sampai dia mau berlatih, ketemu si ini, latihan, ketemu si ini, latihan, ini pengen belajar, ketemu anak art, pengen jadi ini, akhirnya masuklah ke bukan, maksudnya dari tadi yang ke Alif ya. Oh ya, Alif Bilita kita dia melihat bahwa ini ada kebiasaan nih si Bang Fadlan ini, apa ukiran itu tadi, makanya dia arahin. Tetap dia fighter, tetap dia ini, tapi dia kalau kedepannya diarahin nih, lu lebih condong ke sini nih, gitu. Karena kan fighter kita nih nggak selamanya kuat, pasti ada masanya yang harus dilihat kan, mungkin sama Fadlan ya. Akhirnya Fadlan melihat, oh ya oke, belajar, akhirnya manfaatnya sekarang sampai dia jadi special effect apa Indonesia 1 equipment rental. Oh ini terdiri siapa aja nih dari? Ini lebih ke tim sih, bukan nomor satu ya. Indonesia 1 artinya tim itu dari bermacam-macam, nggak ada yang dari ya, ada bermacam-macam, bukan semua orang Indonesia, tapi bermacam-macam apa, satu latar belakang, terus daerah kebiasaan masing-masing gitu loh. Ada yang tim api, ada tim eksplosif, ada tim script, ada tim rain, gitu loh. Itu. Oh, jadi ini special effect Indonesia 1 itu hanya tim. Ya. Tim itu terdiri dari banyak teman-teman dari divisi ya. Nah, gitu. Itu siapa aja sih? Dulu dulu semuanya kita saat masih satu tim, ada Yanto, ada Untung, ada Mukri, iya. gitu. Ada Mukri itu bisa dipotong dulu. kalau Mukri bukan dari fighter, cuma dia waktu di Bilita Visindo itu di art, gitu. Saya salah berarti. Karena di situ produksinya film sinetron action ya. Di Alif Santoso. Jadi ya sambil saya tarik di efek, kita gabung di Merah Putih dulu semuanya di situ. Ada Santoso, tim Priok itu fighter senior tuh. Oso itu kita Oso Pocis. Banyak kalau dari tim rigging itu dari Paul,
itu dulu. Bridging. Iya, ada Wanto di Pondok Cabe sekarang itu tim efek juga, dia lebih ke squid. Ada Erik, dia sekarang ada Jobir Bintaro, itu ada Erik Pondok Cabe juga. Cuma sama beliau ini nih sering banget kita ketemu nih. Satu bakaran, kadang satu efek macam-macam ini, dibakar, disiram, ini ya, ini kita hubungannya sama beliau ini. Ya itu sangat dekat sekali. Ya, bagaimanapun juga. Tapi bang, posisinya saya lagi bicara sama Bung Fadlan bahwa timnya Bung Fadlan ini terdiri dari Anto, Untung, Santoso, Oso Bocis, Erik Pondok Cabe, Mukri, Erik Cabe, Jobir, itu semuanya di sini. Sekarang kita harus maju, masing-masing semua harus maju. Kita harus pokoknya jangan terlalu lama. Apa yang kamu bisa, ada peluang masuk, ambil. Ada kendala, iya. Kalau ada kendala kita ngumpul. Apapun kendalanya kita pecahin bersama. Apapun kekurangannya, semuanya harus maju. Nggak bisa dalam satu payung selamanya. Inilah, gitu loh. Harus begitu. Prinsip saya satu ilmu semuanya bersama nih. Tapi kalau ada peluang, satu harus maju. Ambil. Nggak ada dominasi di sini. Iya. Payung baru. Cari payung baru, tapi kita semuanya bersama ya. Mana yang lagi kosong yuk kita isi. Apapun kesulitannya, kita perlu apa? Kita ada kendala apa? Oke. Kita bersama tuh, kita pikirin bersama, pecahin bersama. Itu sampai detik ini gitu. Jiwa pemimpinnya masih kental gitu. Biasa. Kental banget. Karena ya berhubungan dengan beliau ini. Ini hubungannya dengan Stan. Juga special effect yang melakukan siapa nih? Berarti kan mesti ada medianya, media stuntman. Stuntman itu sendiri. Stuntmannya Bung Safar juga. Di antaranya Bung Safar. Ada banyak yang lain, tapi Bung Safar lebih sering ketemu Bung Fadlan ya. Karena dalam satu adegan efek itu perlu orang lain, profesi lain, tapi tetap kolaborasi. Karena misalnya ada satu objek, ada satu adegan yang perlu, misalnya manusia harus dibakar atau tertembak, ya beliau lah ini. Saya juga dari tim efek juga siapa, jadi artinya kalau bukan stuntman yang menangani itu saya juga nggak berani, karena memang ahlinya ada di sini. Jadi kita tetap ada. Tapi gini, walaupun ahlinya, ini kan aturan yang kayak tadi Bang Fadlan bilang, kalau dibakar kita lihat arah angin. Wah, itu lebih ke teknis. Kalau teknisnya saya ini tetap kita kerja sama dalam teknis. Itu perlu, karena apa? Kalau kita udah main bahaya seperti bakar manusia, manusia terbakar, kita lihat arah angin dan di mana posisi fire gel itu diletakkan. Karena api, nah itu harus bisa dikendalikan semuanya. Dan harus kita mikirin proteknya juga. Ya, artinya Bang Fadlan ini membekali ke si stuntman ini loh. Oh ya, harus ini nih, ada titiknya jauh di mana, terus kalau arahnya di mana, itu pasti dibekali ke si stuntman ya. Iya. Untuk safety seperti pendukung ya, kayak equipment kayak APAR. Cuma ya itu penyemangatnya mungkin awas jangan panik. Satu ya, kita main efek api itu satu, karena apa? Kita meletakkan di mana, dan di situ ada kode ya. Saat manusia itu dibakar, kalau sudah merasa hangat, itu udah tanda. Artinya stuntman itu udah harus ada itu udah sandinya kita harus kasih sandi kode. Itu udah harus merebah. Nah, kita udah siapin tuh kayak seperti fire blanket atau handuk basah atau APAR yang jelas ya. Iya, itu. Karena beliau kita harus TikTok sama. Ya, itu, terus kedua itu kan jangan panik begitu. Satu, api saat kecil kita masih bisa senyum ya.
saat mulai panas dan dia menjalar. Nah, itu stuntman juga harus kita bisikin tuh. Feeling pokoknya ada rasa, udah bukan rasa dingin lagi. Ya. Udah mulai rasa hangat itu dalam berapa detik itu udah mungkin agak panas. Ya. Di situ udah kode terakhir dan itu harus rebah. Harus rebah. Itu tim stuntman. Ya, beliau yang merasakan. Iya. Pengalaman ini nih dari Safari. Ya pernah ngalami sih adegan dibakar itu dalam hitungan berapa Detik. menit, detik ya, paling enggak 3 menit mintanya gitu. Buset deh. Ya kan sutradara kadang-kadang gitu. Ada. Nggak tahu bercanda atau gimana gitu. Oh, ya udah jangan 30 detik deh gitu. Paling enggak berapa ya setengah menit atau gitu. Pokoknya 30 detik 30 ya. detik ya gitu. Iya, betul. Oh, ya udah. Kadang-kadang udah lewat dari batas itu. Terkadang saya kalau belum panas, saya sengaja mutar-mutar Iya, dulu. iya. Jadi mutar-mutar dulu, udah cut. Tapi saya masih tetap jalan aja lari. Jadi bagian set ini ngejar. angin itu tadi ya. Ya. Karena udah lewat. Ya, karena ada cut. Saya dengar cut. Lari aja tapi dulu. masih panas, masih dingin, belum panas. Saya lari aja mutar-mutar dulu, mutar-mutar set gitu kan. Itu waktu itu kan set bubuk, jadi jauh dari apa yang area publik ya. di sawah lah gitu. Iya. Udah saya muter-muter aja dulu sampai bukan karena sengaja ngerjain yang Masih dingin masih enak. Masih sepi. Panik. Iya. Iya. Balik. Ngejar. Dikejar di Masih enak kalau masih ini. Iya. Saya kenapa nih? Iya, bawa alat pemadam ini. barang, bawa karung basah, handuk basah, terus apalah yang dibawa. Akhirnya dihadang dari depan, ditendang dari jatuh. Baru diringkus gitu. Kata gue kayak apa aja nih diringkus. Itu kan Zombie. Kan nih, ternyata alat pengamannya betul-betul safety. Harus dipersiapkan. Betul. Benar dia juga ya, karena dibilang kan kalau udah hangat baru Hangat. Iya. Karena apa? Dia bilang hangat. Itu kalau udah hangat itu satu ya, api. Iya. Api dilihat manusia awam, wow, manusia kebakar, api loh. Iya. Tapi bagi yang menjalani, satu ada kode di situ, itu ada indikator hangat. Begitu badan udah hangat, artinya api itu sudah membesar. Sudah membesar dalam berapa detik itu udah mulai agak panas. Nah, di situ walaupun kita tetap ada protek, gel protek, dia dingin sekali, artinya nggak langsung bersentuhan langsung ke api, gitu loh. Dirasakan sama bumbunya. Kalau masih dingin dia masih menari biasanya, menari itu biasanya tuh, iya. Tapi udah dekat masih jalan. lari. Yang agak repot biasanya, Panik orang kan. Kenapa? manusia lain, kalau manusia yang lainnya atau kru lain mungkin ini api nih gitu loh. Iya. Karena apa? Kadang-kadang ya kita contoh kecil aja, kita ngerokok. Tiba-tiba ada instalasi dari korek itu kadang-kadang pecah tuh. Kadang-kadang bocor. Bus, itu ke muka. Karena apa? Tanpa protek kita santai, tiba-tiba ada api. Biasanya refleksnya nyamber gitu loh. Itu kecil ya. Apalagi memang kita sengaja, semuanya yang harus dipikirkan, dipersiapkan semuanya safety-nya. Ya seperti gel protek, apar pun itu, apar itu nggak boleh yang bubuk atau yang powder itu nggak boleh. Itu sangat nggak boleh. Lebih ke CO itu dia lebih ke angin dingin gitu loh. Dia lebih ke udara dingin, cuma dia bisa mematikan itu api. Kalau bubuk tuh banyak, kadang-kadang ada orang panik, kru panik, tiba-tiba ada apar yang seharusnya itu tidak digunakan. Begitu terus teknis mematikan api juga kalau manusianya udah harus berlawanan gitu loh. Soalnya apa? Jangan arahnya ke arah sana, tiba-tiba matinya dari sini, semua api itu ngumpul ke arah muka gitu loh. Jadi kita dari depan dihajar ke belakang gitu loh. Kan tekanannya lumayan tuh, anginnya tuh gitu loh. Nah, dan itu harus yang CO2 sih gitu. Itu teknis mematikan. Kadang-kadang orang main tiban sama karung basah. Itu
mereka memang dikasih tugas untuk mematikan temannya sendiri. Itu saya minta kadang-kadang dari tim stand sendiri. Caranya matiin api kadang-kadang mereka main itu nggak boleh. Harus tutup pelan-pelan dari muka baru ke belakang. Itu kadang-kadang yang bahaya banget. Karena apa? Api belum mati, dia masih berkeliaran di sekitar mulut dan kuping. Gitu. Wah, iya. Itu. Di panas Itu paling bahaya. Enggak kelihatan api. Makanya Panas kita ngasih tugas tuh tim stand sendiri dan saya kasih tahu caranya naruh api, jangan panik. Ada kadang-kadang kalau udah kode terakhir ini, kalau udah dia tepuk 3 kali, dia udah terlentang tapi ngasih kode tangan nepuk 3 kali ke tanah, itu berarti udah panas. Itu udah harus CO sama ini bareng itu bersamaan. Itu kadang-kadang api masih menyala, masih ditepuk-tepuk lagi. Nah itu tuh, jadi harus ini pelan-pelan, nggak dikasih celah itu api gitu loh, dari depan, dari muka. Itu yang benar. Terus apa lagi pengalaman dari Sapar? Kalau beliau ini banyak banget ini film-filmnya. Saya mau nanya nih, kebetulan ada orang ahlinya di sini, efek. Nah itu kan pernah saya ngalami dulu waktu masih pakai manual itu Pak. Ini karung guni ditambahin sama pisang. Oh iya. Lupa ya. Nah, pasti kalau sekarang ini kan mungkin udah canggih ya. Beda ya. Udah nggak pakai Materialnya gitu beda ya. Nah, kalau menurut Pak Padelang ini kira-kira lebih safety yang mana Pak? Pakai yang dulu sama yang sekarang ini? Gedebong. Belum ada. Iya betul. Saya pernah ini juga dulu lagi ada film luar juga itu. Amphibious. Dulu Pak siapa itu tim standnya itu Jono. Mereka ini pakai apa, gedebong, semuanya dilapisin gedebong. Sementara saya udah nyiapin baju, saya buat itu fire blanket itu artinya untuk penahan panas dalam beberapa detik dan dilembapin. Ya karena gedebong itu tebalnya lumayan tuh 1 cm, semuanya dikerubutin, itu memang aman. Tapi saat lama dia udah air, jadi kayak semakin api manas dia ada kandungan air yang dia bisa mendidih. Nah itu lebih bahaya, seperti mendidih tampungan air ditembak sama panas yang bukan gedebong, karena gedebong itu kandungan airnya lumayan. Nah di situ dia jadi begitu panas, air bereaksi mendidih, keluar uap, dia ngeluarin, sementara gedebongnya itu langsung bersentuhan sama kulit. Nah itu sama aja, kulit teknisnya kulit seperti direbus. Itu lebih bahaya lagi gitu loh. Itu ada, dan untuk bergerak itu kayaknya terbatas juga, seperti jadi robot. kayak robot kita nggak bisa nggak leluasa. Kayak robot ya. Iya. Iya. Jadi semakin kekinian udah semakin lebih aman. Praktis. Bahkan sekarang tuh kita punya baju ya, baju protek buat lapis dalam. Artinya apa? Itu api itu nggak langsung ke kulit. Itu baju anti api, jadi bahannya seperti kayak pembalap F1 gitu ya. Saya pernah pakai baju renang kayak dulu waktu ikut US itu pertama saya pakai baju laut. Iya, itu baju diving ya. Oh iya. Karena dia ada saya lembapin, saya taruh ke gel dingin, saya rendam, baru saya pakai. Baru saya pakai lagi katun. Kita menghindari yang bahan yang dari plastik, polister, itu kita hindari. Karena apa? Kalau katun dia kebakar jadi arang. Kalau polister kalau polister itu langsung dia lengket ke kulit, begitu ditarik itu udah panasnya gitu loh. Saya itu alternatif kedua. Cuma sekarang saya ada bahan dia kayak ada itu kayak bahan pembalap mobil. Itu lebih safety lagi, tapi tetap dilapisin itu baju diving gitu loh. Tapi api itu kan jarang api ya sampai main menit. Karena apa? Paling 15 detik ya kan? 15 lebih. Maksimal itu 30 detik. Itu udah setengah menit, itu udah hitungan tuh kalau udah api. Oke.
udah hitungan 1 2 3 sampai 30 detik. Oke, kalau masih belum dingin kata Belum panas. Bung Safar tadi belum panas, dia masih menari. Saya bilang kalau dibakar tuh ya intinya jangan diam ya. Iya. Ya, Diam, dia harus menari karena api itu biar kita harus maju ke depan, langkahnya ke depan, api itu lari ke belakang. Itu udah standar gitu loh. Iya. benar. Kalau kita reaksinya mundur, itu api ke arah muka semua. Oke. Itu kuncinya. Masih Iya. Bung Fadlan, Bung Saparingga dan Bung Tommy. Ya. Ini kita jadi dibakar? Mungkin ada sesi lain. Hasil lain lagi. Iya. Oke. Sesi lain nanti ya bisa ini kita praktek. Teman-teman semuanya, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol atau bincang-bincang bareng dengan Bung Fadlan dan kemudian ada Bung Saparingga, dan di setiap tadi kita bincang-bincang itu kita juga selipkan beberapa video yang merupakan pembendaharaannya Bung Fadlan. Semoga tayangan kita ini bisa mengedukasi teman-teman semua, khususnya untuk pecinta film Indonesia yang pengen juga nih belajar jadi special effect gitu kan. Nah ini harus belajar ke dia. Sama beliau ya. Tidak juga sih. Iya. Proses. Ya bisa. Untuk menjadi seorang efek ya banyak Proses. banyak Tahapan ya. banyak materi yang harus dipelajari Ya. karena menyangkut pemain artis Ya. gitu loh. Iya, dan stand juga teman-teman stand itu hitungannya harus apa ya, harus matang ya, harus akurat banget ya. gitu loh. Satu, karena apa, benda itu contohnya squid ya, ini jadi ngomong squid lagi Ya, ya. oke. Ini Silakan, sesi beda silakan, lagi ya. sebenarnya. Apa? Benda kecil begitu dia pecah, semburan dengan kecepatan per detik itu 2000 meter ya, Iya. per detik ya. Kalau bahan rendah tuh, kalau kita pakai angin mungkin bisa tekanan ya, pressure-nya bisa diturunin. Tapi Iya. kalau udah main squid itu udah standar, itu cepat banget. Dan reaksi bendanya kecil, tapi kalau masuk ke itu tuh harus kita jaga tuh. Pemain reaksinya harus kemana, dan kuncinya ada di kita juga di spell effect tuh. iya. Letakkan squid itu arahnya kemana. Jadi ada kadang-kadang berondongan senjata, contohnya kayak banyak sih teman-teman di berondong itu kita hindarin tuh, dan si pemain saya arahin pandangannya ke atas karena ke bawah di sini tuh banyak darah mencerat itu loh. Ya. Menghindari ke mata. Nah itu tuh harus kita pikirin, jangan kalau kita banyak yang kadang-kadang asal taro itu bahaya banget. Saya minta di sini dong, ditaro. Director yang minta, tapi kita harus bukan ngebantah, harus kita jelasin. Ya. Ini arahnya ke sana. Sementara dia reaksinya megang senjata. Kadang-kadang orang megang senjata tiba-tiba ditaruh di balik badan nih. Itu kan nggak kelihatan juga di frame. Gitu. Ya. Ujung-ujung saya taruh di sini. Ya, Di betul. sini diarahin ke luar semuanya itu. Nah, yang begitu kita saya belajar ya dari ini juga, tim stun, tim fighter juga tuh. Kadang-kadang kalau lagi megang senjata tuh, nah itu tuh. Ya. Posisi terakhir yang harus ada. Iya. Terakhir kamu sebelum mentok, Apa nih? tangan di mana, Iya. tangannya kemana, pandangan kamu kemana, itu tuh. Iya. Itu saya ini. Iya. Jadi mungkin nanti bisa kita sambung lain kali. Oh. Oke. Ada Bung Safar Ya. lebih leluasa lagi kita. Bung Saparingga yang sudah hadir. Siap dibantu. Oh, ada stuntman yang tanpa sling, tanpa matras, bisa setengah salto di sini, guys. Itu dulu yang Maksudnya, iya guys, kita nggak Bung Sapar soalnya kan belakangan nih datangnya ya kan, karena tadi nyari-nyari dia pakai radar stuntman, feelingnya. Oh di sana Bung Tommy ya kan, jadi sampai sini maunya tadi kita Bung Sapar setengah salto tanpa matras ya kan? Udah biasa ya, bahkan kita pernah lihat kursi patah ya kan, kursi dari bambu.
Dari bambu Bung Fadlan. Dari bambu, kayu. Dari kayu. Dari kayu, mebel, dia banting setengah salto patah. Wah, ini Bung Saparhingga. Nguling Bang Pandangan udah ngeditnya udah kalau nggak aja langsung. Oke teman-teman, ya sudah sekian lama kita bincang bintang film, betul juga ya, karena Bung Fadlan ini cenderung low profile, orangnya merendah ya Bung ya. Padahal tugasnya yang kekinian ini, yang sekarang ini buset, perlu perhitungan yang matang, sepersekian detik kecepatan angin, lari kemari dalam 2000 meter, arah angin kemana, jangan sampai ada api memerciki wajah. Wah, udah kayak gitu deh guys ya. Pokoknya ribet menjelimet kalau untuk kita, apalagi saya. Tapi Bung Fadlan memang bidangnya, dan akhirnya karena nanti kita akan melanjutkan lagi, mendatangi lagi Bung Fadlan dengan efek yang berikutnya ya. Kali ini kita liatin videonya aja seperti yang tadi teman-teman udah lihat. Oke teman-teman, sampai juga di penghujung acara. Tapi Bung Saparhingga belum ngapa-ngapain, bagaimana Bung Tommy, apa kita kasih gerakan karena waktunya. Oke, karena waktu juga yang memisahkan kita. Semoga apa yang sudah ditonton barusan bisa menjadi sebuah edukasi, bermanfaat, memotivasi teman-teman semua sehingga lebih bersemangat lagi untuk belajar tentang film dari sisi A, B, C, D dan selanjutnya. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun dalam sikap. Kami undur diri. Saya Bung Tommy, ada Fadlan, ada Bung, saya Saparhingga. billahi taufiq wal hidayah. Ada Bung Rahmat di sana, saya wakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Tommy Film keren.